budayawan Profesor Dr. Bambang Wibawarta. Ini selalu kami undang di dalam diskusi selama 5 tahun ini oleh Mas Ponco. Dipersilakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Sangat terhormat berada di sini. Selamat siang, Ketua MPR, Ketua DPD, Mas Ponco, para hadirin sekalian. Saya sebenarnya mendapatkan tugas yang berjudul tadi melalui HUT ke-45 FKPPI bertekad mengawal NKRI, UUD 45 dan Pancasila. Tapi tadi sudah banyak sekali saya rasa masukan terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya, secara detail. Dan ini sudah kita bicarakan sejak Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri diketok palu ya. Begitu diketok palu besoknya langsung diminta untuk diamandemen itu. Sampai hari ini belum bisa kejadian. Artinya adalah kesulitan amandemen kembali ini mengukuhkan bahwa muara kita sebagai suatu bangsa dan negara ini belum sama. Kita mempunyai muara yang berbeda. Kita menerjemahkan kebebasan dan keberagaman itu dalam ranah yang berbeda. Padahal kita paham, tadi sudah dikatakan bahwa ini kurang, ruhnya hilanglah dan seterusnya. Kita paham dengan itu, akan tetapi muara kebangsaan kita yang tidak sama. Sehingga tentu saja hal inilah yang mestinya kita perbaiki dan disitulah sebenarnya peran dari FKPPI ini bisa melakukan hal ini. Seperti kita paham sebenarnya kondisi global ini penuh ketidakpastian, didorong oleh dinamika geopolitik global, perubahan iklim, juga kemajuan teknologi, menyebabkan dunia ini terus berubah dan akan semakin cepat berubah. Dan penduduk dunia yang sudah 8 miliar lebih ini tahun lalu, memicu krisis akan kebutuhan pangan, energi, air bersih, kesehatan, dan lain-lain. Tentu ini akan memicu ketidakstabilan. Nah, sementara itu ketergantungan ekonomi pada pasar global dapat membuat negara-negara lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi global dan termasuk resesi ekonomi yang berdampak besar. Dan kaitannya tadi dengan kebudayaan, tentu bisa saja globalisasi ini memicu hegemoni budaya tertentu dan fusi budaya ini juga dapat menciptakan kesalahpahaman atau konflik dan budaya lokal dapat tergerus dan kehilangan nilai-nilai luhurnya, kehilangan musyawarahnya seperti kita saat ini dan didominasi oleh budaya lain. Dan Pancasila sebagai ideologi nasional kita adalah panduan moral dan etika bagi kita sebagai masyarakat Indonesia yang dengan keberagaman yang luar biasa ini. Dan Pancasila adalah kompas sebenarnya yang harus kita pegang erat dalam perjalanan menuju cita-cita proklamasi tadi yang sudah diungkapkan oleh beberapa pembicara. Dan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila ini mestinya kita dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang kita buat selalu berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat. Nah, tentu dalam hal ini saya sesuai dengan keinginan panitia ya, masukan ini. FPKI tentu untuk menjaga ini semua, tentu kita dapat bekerja sama sebagai satu bangsa dengan semangat gotong royong yang kita artikan bekerja bersama dengan kapasitas kita masing-masing, tapi dengan suatu muara tujuan, yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini menjadi sangat penting. Barusan tadi saya ngobrol dengan Bang Iksan di sini, tanya tadi bahwa Siklit pada 31 Agustus yang lalu mengatakan bahwa demokrasi menimbulkan inequality di berbagai lini, gitu Bang ya. Sebenarnya kita sadar dengan hal ini dan ini
mungkin beberapa tahun lalu juga sudah dibicarakan. Nah, sekarang ruh demokrasi kita ini akan seperti apa? Tentu yang tidak terlepas, tercerabut dari akar budaya kita semuanya. Nah, hal seperti ini yang mestinya kita bicarakan bersama ke depan bagaimana kita membentuk, kalau ini jadi di amandemen, kalau ya, karena ini sudah diciptakan lama sekali, sebenarnya FKPP ini punya potensi yang sangat besar. Saya yakin bahwa anggota FKPP ini yang duduk di elit, sebenarnya ini kan masalah elit ya, bukan di masalah rakyat ya. Ini di amandemen atau tidak, ini masalahnya ada di elit, bukan di akar rumput, bukan di rakyat. Nah, tinggal bagaimana elit ini bersatu, menyatukan muaranya sehingga semuanya sepakat bahwa ini harus diamandemen, harus dirubah, harus menjadi lebih baik. Itu ya. Dulu juga ketika di amandemen harapannya seperti itu. Ini menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Akan tetapi tentu setelah dievaluasi menjadi seperti ini. Kita tahu dan kita paham bahwa banyak sekali penyebab keruntuhan atau bubarnya negara atau kerajaan di masa lampau. Misalnya saja karena ketidakstabilan politik, ya, ini ada konflik internal yang serius, misalnya seperti perebutan kekuasaan, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, ini sehingga terjadinya revolusi Perancis pada abad ke-18 untuk menggulingkan monarki. Juga ada perang dan konflik bersenjata, yang perang dunia 1 dan 2 ini menyebabkan runtuhnya beberapa kerajaan atau negara di Eropa. Begitu juga ketidakadilan ekonomi. Ini meruntuhkan Uni Soviet akibat beban ekonomi yang tidak dapat dipertahankan. Begitu juga tekanan etnis dan agama yang demikian besar. Ini meruntuhkan Yugoslavia pada tahun 1990-an. Ini contoh nyata dari konflik tersebut. Yang kelima adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri. Ya, ini juga yang saya sebutkan tadi, tantangan ke depan menjadi berbeda sehingga tanggapan kita ke depan tentu harus berbeda pula. Tidak bisa seperti yang sudah kita lakukan saat ini. Ya, pada saat itu abad ke-17 Portugal gagal menyesuaikan diri dalam persaingan maritim, akhirnya runtuh negaranya. Nah, yang kita bangga-banggakan, sering kita katakan bahwa Indonesia ini sebagai salad bowl, ya, bahwa berbagai unsur budayanya, pemikirannya, agama dan lain dapat hidup berdampingan dengan baik, tanpa harus kehilangan jati dirinya masing-masing. Ya, konsep ini menghindari tekanan homogenasi budaya tertentu, ya, merancam keragaman budaya. Tadi juga disebutkan oleh Prof. Edi, ya, bahwa Muhammad Hatta menuliskan persatuan yang dicari, persatuan yang didapat. Itu ini sebagai kritik pendekatan yang berlebihan terhadap kecenderungan mengabaikan keberagaman ini. Nah, untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, keselarasan antara persatuan dan keberagaman budaya perlu ditekankan tentu saja. Dan ini berarti menjaga persatuan nasional ini sambil memahami dan menghormati identitas budaya yang beragam ini menjadi suatu keniscayaan. Dan dalam konteks ini, pengakuan terhadap keragaman budaya dan identitas etnis dapat menjadi kekuatan yang memperkuat NKRI. Nah, disinilah FKPPI sebagai salah satu organisasi yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan sejarah kita, memainkan peran penting dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI ini. Dan ini bukan organisasi biasa, ya, kita anggap dalam ini memastikan bahwa ini merupakan garda terdepan dalam memastikan bahwa semangat proklamasi kita masih tetap berkobar, ya, dan di dalam dunia yang semakin cepat berubah dan dalam kemajuan teknologi yang sangat cepat ini, tentu saja kita dapat menekankan pentingnya budaya ini salah satunya ke dalam menjaga keutuhan bangsa. Ya, bagaimana budaya kita ini sebagai salah satu aspek yang menyatukan keindonesiaan kita, keberagaman kita. Ya, selain tentu saja memperkuat sistem pendidikan ini menjadi suatu keniscayaan, karena kita paham bahwa sistem pendidikan kita saat ini amburadul, banyak sekali yang
menjadi masalah, ya tentu ke depan hal seperti ini harus menjadi perhatian, dan disinilah tentu saja kita harapkan FKPP ini dapat berperan besar dalam membuat pendidikan yang berkualitas dan juga tentu saja menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tanpa orang-orang yang terdidik menciptakan elit-elit yang mempunyai muara yang sama, perubahan yang baik kita tidak akan bisa harapkan. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Bambang Wibawarta.